Kepiting Heikegani hidup di lepas pantai Jepang dan rangka luarnya mirip banget kayak wajah manusia. Lebih tepatnya sih kayak wajah samurai yang lagi ngamuk. Makanya hewan ini juga dijuluki sebagai kepiting samurai. Udang pembersih bergaris merah punya kebiasaan alami sebagai tukang nebeng. Udang ini akan ngegerakin antena panjangnya supaya ikan dan hewan laut lain segera turun lalu mendekatinya. Sebagai imbalannya, udang ini akan ngebersihin tubuh mereka dari bakteri dan plankton. Banyak orang sering mengira salp laut sebagai ubur-ubur, padahal mereka lebih berkerabat dekat dengan ubur-ubur Portugis. Masa hidup salp terbilang cepat, dari lahir sampai dewasanya cuma berlangsung selama kurang dari 48 jam. Kamu pasti tahu Kepulauan Galapagos yang legendaris itu kan? Di sana ada kura-kura raksasa, burung bobi kaki biru, kepiting Sally Lightfoot, dan ikan kelelawar bibir merah. Tapi kalau kamu menyelami perairannya, pasti kamu akan ngeliat hewan yang satu ini. Ternyata di situ ada banyak iguana. Reptil laut bertubuh bongsor ini memakan ganggang yang tumbuh di bebatuan bawah air. Jadi mereka termasuk pemakan tumbuhan. Ikan-ikan di situ pasti lega banget ya, nggak bakal jadi santapannya. Iguana punya ekor pipi memanjang untuk membantu mereka berenang. Sedangkan cakar tajamnya bisa memperkuat cengkramannya di atas batu untuk berjemur. Coba deh perhatiin baik-baik. Ternyata iguana sering banget bersin. Penyebabnya bukan karena pilek sih, tapi agar mereka bisa nyemburin garam. Iguana punya kelenjar khusus yang membuat hidungnya selalu ditempeli garam. Jadi mereka perlu ngebuang garam ini dengan bersin. Pasti hidungnya perih banget tuh. Tapi menariknya semua iguana di situ bisa berenang bareng kita. Kepulauan Galapagos sangat terisolir, jadi semua hewan di situ nggak takut sama kita. Ikan juga bisa terbang loh. Dengan siripnya yang mirip sayap, ikan terbang bisa melayang sampai 182 meter atau hampir sejauh 2 kali panjang lapangan sepak bola. Mereka perlu terbang untuk kabur dari predator. Udang tengkorak pasti akan kelihatan nyeremin kalau ukurannya gede. Tubuhnya mirip banget kayak belalang ranting, tapi hampir seluruhnya transparan. Hewan ini lebih cocok jadi karakter di film horor daripada hidup beneran di lautan. Ikan sungut ganda menghuni lautan di kedalaman 975 meter. Penampilannya aneh banget kan? Giginya setajam silet, bentuk tubuhnya nggak biasa, dan tatapannya bikin merinding. Caranya nangkep mangsa juga bisa bikin kita benar-benar ciut. Di dahinya terdapat sungut mirip pancing dengan ujung menyala, supaya mereka bisa menarik mangsa. Dan setelah mangsanya mendekat, maka tinggal hop! Ikan sungut ganda langsung mencaplok si mangsa dengan rahang besarnya. Ikan ini juga bisa memangsa hewan lain yang lebih besar dari tubuhnya. Jadi, matanya itu nggak segede perutnya. Bintang laut bisa menutupi mangsa dengan perutnya, kemudian melahapnya di luar tubuh. Setelah semuanya beres, ia akan memasukkan perutnya lagi. Wah, ternyata bisa gitu ya. Kerabatnya, teripang, juga bisa melakukan trik yang sama. Tapi hewan ini ngelepas isi perutnya ke belakang untuk nakutin predator. Nggak apa-apa, bagian yang hilang ini bakal cepat numbuh lagi kok. Cumi-cumi kaketu atau cumi-cumi kaca termasuk genus cumi-cumi besar yang badannya bisa sangat jumbo. Tubuh mereka transparan dan organ dalamnya bisa menyala. Gurita berbulu kelihatan kayak punya bulu yang berantakan banget kan? Tapi itu sebetulnya kulit yang nempel ke segala arah. Dengan begini, hewan laut lain akan sulit mendeteksi posisinya. Lobster jongkok berbulu mendiami terumbu karang untuk ngumpet dari musuh di dalam ceruk. Kalau beruntung bisa ngelihat mereka, kamu akan tahu perbedaan mencolok antara bulunya yang keputihan dengan capit cerahnya yang berwarna pink dan ungu. Saat nginjek bulu babi, kamu pasti bakalan langsung tahu. Meskipun gak agresif, bulu babi punya sistem pertahanan diri yang mumpuni untuk ngelawan semua predator. Mereka punya duri berbisa dan gigitannya juga berbisa. Jadi si predator tinggal milih aja. Bulu babi hidup di semua laut di seluruh dunia, makanya kita nggak akan bisa menghindarinya. Kebanyakan dari mereka mendiami perairan dangkal dengan ngumpet di genangan berbatu dan terumbu karang. Orang yang nggak begitu waspada sering banget nginjek bulu babi. Durinya mengandung bisa dan bentuknya mirip jarum. Rasa nyut-nyutannya mirip kayak ketusuk jarum. Selain ngeluarin bisa ampuh, duri ini juga bisa nancep sampai cukup dalam. Terus, cara ngobatinnya gimana tuh? Cabut aja durinya dan basuh bekas lukanya dengan air asin. Penyu laut sering banget ngeluarin air mata. Bukan karena sedih sih, tapi untuk ngeluarin kelebihan garam di dalam tubuh melalui matanya.
Tentakel ubur-ubur kotak bisa memanjang sampai 3 meter, dan tiap tentakelnya punya 5.000 sel penyengat. Lumayan ampuh juga ya untuk ukuran hewan yang sebagian besarnya terdiri dari air. Bisanya juga cukup kuat untuk melumpuhkan semua mangsa. Dan pastinya sengatan ubur-ubur coklat ini bikin efek nyut-nyutan setengah mati. Racunnya mengandung protein yang bisa menyerang jantung, sel kulit, dan sistem saraf kita. Wajar aja kan kalau ubur-ubur ini dianggap sebagai salah satu hewan paling berbahaya di seluruh dunia. Nah, untuk mengobatinya, sebaiknya jangan gunakan tabir surya, soda, kopi, atau cara jadul lainnya. Semua itu nggak akan ngefek. Yang paling ampuh justru pakai air laut aja. Jangan-jangan para ubur-ubur udah nyikut hiu sebagai penguasa laut. Naga biru sebetulnya bukan naga beneran, tapi sejenis siput laut yang hidup di dekat permukaan air. Siput laut naga biru berenang dalam posisi telentang dan jungkir balik untuk nangkep mangsa. Kalau dilihat-lihat lagi, parasnya unyu juga ya. Saat benda asing seperti butiran pasir, parasit, atau sampah masuk ke cangkang kerang, dinding dalamnya akan mengalami iritasi. Karena mereka nggak bisa ngeludahin benda asing ini, kerang akan menutupinya dengan lapisan tipis yang terpisah dari tubuh. Lapisan ini terus terakumulasi sampai ngebentuk mutiara bulat. Orang di zaman dulu meyakini mutiara sebagai air mata putri duyung, tapi ternyata itu cuma serpihan benda asing yang estetik. Lumba-lumba punya sistem komunikasi mantul. Mereka bisa manggil lumba-lumba lain dengan julukan. Mungkin sambil bilang gini, "Jangan panggil aku lagi, Flipper." Orca adalah spesies lumba-lumba yang paling besar. Dan hewan laut ini punya kebiasaan yang berbeda-beda. Dua orca dari kelompok sosial yang berbeda nggak akan saling memahami bahasanya. Hewan yang diketahui punya keunikan ini hanyalah lumba-lumba. Jangan-jangan mereka juga punya Google Translate di dunia perlumba-lumbaan tuh. Udang berpita atau udang petinju emang punya nama yang pas banget. Jadi, udang ini punya pita berwarna di seluruh tubuhnya dan mereka selalu nunjukin pose mirip petinju yang siap nyerang. Brown line pepper bubble termasuk jenis siput laut yang bentuknya mirip gelembung kertas. Siput ini bisa bikin liang dadakan secepat kilat untuk ngumpet dari musuh. Ikan kepala ular memang kelihatan mirip ular, tapi fitur tubuhnya beda banget dari ular. Ikan ini bisa berjalan dengan siripnya. Dengan keunikannya ini, ikan kepala ular bisa melewati berbagai perairan untuk milih habitat kesukaannya. Di tengah perjalanan, ikan kepala ular pasti bakal ngerasa lapar. Jadi mereka sering makan burung dan hewan pengerat kecil. Setelah tubuhnya cukup besar, ikan ini akan memangsa hewan yang lebih besar. Waduh, pasti bakal aneh banget kan saat kamu lagi asik jalan santuy di tengah hutan, tiba-tiba malah ada ikan yang lagi ngejar-ngejar kelinci. Kura-kura aligator nangkep mangsanya dengan memancing. Lidahnya kelihatan mirip cacing, jadi mereka akan nunggu si mangsa dengan mulut terbuka lebar di dasar sungai, danau, atau kolam. Saat ada ikan yang mau makan umpan itu, tiba-tiba, hap! Rahangnya langsung nutup dan si kura-kura aligator bisa menikmati hasil buruannya. Ubur-ubur kembang api biasanya nggak akan kelihatan di kedalaman laut gelap, tapi saat terkena cahaya, mereka akan memantulkannya dan ngeluarin cahaya cantik. Ikan burung layang-layang hitam memang kecil, tapi jangan salah dulu, mereka bisa gampang melahap anjing. Hewan ini bisa ngebuka mulutnya lebar-lebar untuk melahap mangsanya yang 2 kali lebih besar. Ikan macan Afrika akan makan apapun yang ada di depannya. Dengan ukuran tubuh dan gigi gaharnya, ikan macan Afrika bisa nemu banyak makanan. Sebagian besar ikan ini juga makan ikan lain, tapi saat buruannya mulai langka, mereka bisa melompat keluar dari air untuk nangkep serangga atau burung kecil. Ikan ini jelas nggak bisa memangsa kita, tapi kita harus tetap waspada karena mereka masih bisa menggigit lengan dan kaki kita. Otak manusia bisa dipakai untuk mengontrol gerakan kaki dan tangan, tapi pada gurita, tiap lengannya mengandalkan otak khusus yang dikendalikan oleh otak pusat yang lebih besar. Jadi kurang lebih mirip kayak konduktor orkestra. Otak pusat mengirim sinyal pada level yang lebih tinggi sambil ngasih instruksi. Geser ke kiri dong, ada kepiting yang lagi ngumpet tuh. Atau bisa juga dengan ngasih instruksi ini. Pegang kaki manusia ini dong, biar dia ngerasa geli. Mau secerdas apapun lengannya, gurita masih harus selalu mengawasinya.